Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para jamaah salat zuhur yang saya hormati, melanjutkan kegiatan ibadah kita dengan kegiatan ta'lim sejenak. Berharap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun sedikit jadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ilmu yang dapat menambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah, menjelaskan pentingnya kita menjaga kewajiban sholat 5 waktu. Kita tahu bahwa as-salatu imaduddin, salat ini adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa mendirikan salat, menegakkan salat, berarti dia menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa meninggalkan salat, maka dia telah merubuhkan agama. Ini para jemaah sekalian. Dan namanya perintah Allah pasti mengandung maslahat, pasti mengandung kebaikan. Karena prinsipnya semua syariat, apakah itu perintah, apakah itu larangan, pasti kepentingannya adalah jalbul masalih, mendatangkan kemaslahatan, wadarul mafasid, dan menolak bahaya. Itu semua syariat, apakah berkaitan dengan ibadah, apakah berkaitan dengan muamalat, apakah berkaitan dengan munakahat, masalah nikah, syariat yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan jinayat, termasuk transaksi dalam Islam, yang boleh dan tidak boleh, pasti berujung bagaimana sekiranya membawa kemaslahatan dunia dan akhirat. Saudara-saudara sekalian, khusus sholat, ada sebuah keterangan yang saya kutip di dalam kitab Nasaihul Ibad. Qala Utsman radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepada beliau. Beliau pernah menyampaikan sebuah penjelasan, man hafidhas shalawatil khamsah, barang siapa menjaga salat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Artinya menjaga liwaktiha, sesuai dengan waktunya, wa dawama 'alaiha, dan dia istiqomah dengan pelaksanaan salat 5 waktu tersebut. Akramahullahu bitis'i karamatin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan orang tersebut dengan 9 kemuliaan, kekeramatan. Kalau bahasa kita keramat itu artinya mulia, ya. Apa kemuliaan yang pertama yang akan dirasakan bagi orang yang menjaga kewajiban sholat 5 waktu? Yuhibbuhullahu wa yakunu badanuhu sahihan. Yang pertama, dia akan dicintai oleh Allah, ya. Dicintai oleh Allah. Kalau dicintai oleh Allah, ya barakah hidup kita. Ini para jemaah sekalian. Wa yakunu badanuhu sahihan, dan yang nomor 2, badannya, jasmaninya akan sehat. Bagaimana tidak sehat? Kita bangun subuh, sebelumnya mandi diguyur mulai ujung kepala sampai ujung kaki, segerlah kita. Kemudian melaksanakan sholat subuh, pikiran jadi jernih. Ini kalimatnya wa yakunu badanuhu sahihan, ay bila uyubin, artinya dia tidak akan mudah tertimpa penyakit. Itu manfaat atau kemuliaan yang akan dirasakan bagi orang yang melaksanakan sholat 5 waktu. Wa tahrusuhul malaikah, akan dijaga oleh malaikat. Dijaga bagaimana Pak Kiai? Minal balaya allati lam tubram, dari
segala mara bahaya yang katakanlah belum dipastikan oleh Allah, kemudian insya Allah kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluar dari bahaya yang akan mengintai. Wa tanzilul barakatu, dan akan turun barokah. Barokah ail khairul katsir, ya, kebaikan yang banyak. Ini para jemaah sekalian. Barokah itu apa? Barokah itu bertambahnya kebaikan, itu barokah. Misalnya kita dikasih rezeki sama Allah, alhamdulillah. Tapi dengan rezeki kemudian dipergunakan untuk ibadah, rezekinya namanya rezeki barokah. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala anak, alhamdulillah. Dengan sebab anak kemudian mengangkat derajat orang tua. Karena anaknya soleh, solihah, harumlah nama orang tua dan keluarga. Itu anak barokah. Apakah ada, mohon maaf, harta yang tidak barokah? Ya ada. Pada waktu tidak ada harta, tidak ada warisan, rukunlah kita sekeluarga, adik, kakak. Setelah ada warisan, berantem, enggak rukun. Namanya hartanya tidak barokah. Dulu ketika tidak kaya, rajin ibadah. Setelah kaya, kok jarang ke masjid, malah rajinnya ke diskotik misalnya. Lah, hartanya itu bukan harta barokah. Dulu nggak punya anak, aman-aman saja. Setelah punya anak, lah anaknya kok mengantarkan bapak berurusan sama polisi. Namanya anaknya tidak barokah. Nah, ini para jemaah sekalian. Maka bagaimana membentengi sekiranya kehidupan kita, anak kita, keluarga kita itu diliputi dengan keberkahan? Di antaranya adalah dengan menjaga sholat 5 waktu. Ini para jemaah sekalian. Allahumma shalli ala Muhammad. Selanjutnya, wa tanzilul barakah fi darihi wa yadhharu ala wajhihi siyamus shalihin. Akan tampak di wajahnya itu tanda orang soleh. Tanda orang soleh ini biasanya para jemaah sekalian, orang soleh itu ada tandanya. Saya Al-Fakir melihat guru saya itu nggak pernah ceramah, nggak pernah pidato. Paling jauh yang ngaji kitab begini. Ngajinya di kamar lagi. Jadi menurut saya santri-santrinya ribuan di luar, beliau ada di dalam kamar. Pidato-pidatonya yang nggak menggelegar seperti dai-dai yang di atas panggung, biasa saja. Tapi kalau saya menghadap kepada beliau, melihatnya saja adem. Melihatnya saja saya ingat ke akhirat. Ingat ke dosa malah saya. Nilai itu artinya orang tersebut wajahnya orang soleh. Ya, nggak usah pakai surban, nggak. Malah bajunya kadang-kadang biasa-biasa saja. Jadi alamatus sholihin itu nampak di wajahnya. Tapi mohon maaf, tidak identik ya, tidak identik dengan tanda orang soleh berarti jidatnya hitam. Tidak selalu. Tidak selalu. Dan saya tidak mengatakan jelek itu. Tapi tidak selalu. Yang dimaksud dengan tanda orang soleh di wajahnya itu adalah dia itu menampakkan sinar ketaatan. Nggak bisa dibohongi. Wajahnya orang ini wajah pendusta. Wajah orang ini wajah ya orang nggak benar gitu. Ada rasa gitu. Nah, ini biasanya muncul, tidak bisa diterangkan secara kalimat, tapi munculnya itu berkah daripada sholat yang diistiqomahkan. Ini para jemaah sekalian, apalagi orang yang ahli tahajud. Yang ahli tahajud itu adem orangnya. Ini para jemaah sekalian. Wa yalinullahu qalbahu. Allah Ta'ala akan melembutkan hatinya. Hatinya akan lembut oleh sebab apa? Oleh sebab sholat yang diistiqomahkan. Mudah menerima nasihat, mudah untuk menerima mau'idhah, ya.
hatinya itu lembut, gampang menangis. Nangis karena apa? Nangis karena takut kepada siksa Allah. Wa yamurru ala sirati kal barqil lami, dia akan lewat di atas sirat. Di atas sirat itu di atas jembatan yang memanjang di atas neraka yang menghubungkan ke surga itu seperti kilat yang menyambar. Jadi besok kita ini akan masuk surga pasti melewati sirat yang dikatakan lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pisau cukur. Lah itu bagaimana ya Kiai? Saking kecilnya, dan itu tidak bisa dilalui dengan kemampuan belajar bisa melewati di atas jembatan. Tidak bisa, tapi bisa dilewati dan bisa diselamat dengan amal ibadah kita. Lah ini ada orang yang berjalan di atas sirat, ada yang berjalan, ada yang berlari, ada seperti kilat set itu nyampe. Ada juga naik kendaraan karena dia punya kurban. Lah ini orang yang ahli sholat, yang menjaga sholatnya. Ini janji dari Rasulullah SAW. Ini terangkan dan dikutip oleh Sayyidina Utsman. Dia akan lewat di atas jembatan itu seperti kalbarqil lami, seperti kilat yang menyambar. Set nyampe. Allah ya Rabbi. Wa yunjihullahu minan nar. Dan Allah akan menyelamatkan orang tersebut dari api neraka. Ini paling pokok ya. Karena orang sukses itu ini Pak. Faman zuzi'a 'anin nar. Barang orang diselamatkan dari api neraka. Wa yudkhulul jannah. Dan dimasukkan ke dalam surga. Faqad faz. Maka orang itu benar-benar beruntung, benar-benar sukses. Kadang kita itu mendefinisikan sukses kan sesuai dengan kebutuhan hari ini ya. Sukses itu naik pangkat, naik jabatan, paling tinggi di kantor ini apa, itulah sukses. Kalau saya punya uang tanpa batas, itulah sukses. Rumah dan sebagainya tercukupi, liburan mau kemana bisa, itulah sukses. Silakan orang mendefinisikan, tapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan garis yang perlu digarisbawahi, faman zuhzi'a 'anil nar, barang siapa diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka orang tersebut benar-benar sukses, benar-benar beruntung. Yaitu kan di akhirat Pak Kiai. Kira-kira bagaimana di dunia? Di dunia kira-kira kita menuju ke sana. Jadi kehidupan kita, hari-hari kita itu menuju ke sana. Jadi amalnya, ibadahnya itu menuju ke sana. Ke sana ya tergantung. Ke sana itu apa ke neraka, apa ke sana itu ke surga. Maka diantaranya adalah mari kita jaga sholat kita para jemaah sekalian. Selanjutnya wayanziluhullahu fi jiwaril ladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Allah Ta'ala akan menempatkan orang tersebut bersandingan dengan orang-orang yang tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih besok di akhirat. Siapa mereka itu? Yakni para aulia, para nabi, para rasul, orang-orang soleh. Jadi kita akan berdampingan dengan mereka. Ya Allah. Gara-gara apa? Gara-gara sholat kita. Makanya para jemaah sekalian, ada sebuah hadis, qala Rasulullah menyampaikan khamsu shalawatin, ada 5 sholat. Kita kenal dengan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Man hafadha alaihinna, barang siapa menjaga terhadap 5 sholat ini, kanat lahu nuran, dia akan mempunyai cahaya, wa burhanan, dan akan menjadi pembela, wa najatan, dan akan menjadi keselamatan besok yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wa man lam yuhafidh alaihin, barang siapa tidak menjaga terhadap 5 waktu ini, lam yakun lahu nur, dia tidak akan mempunyai cahaya. Mohon maaf, sekarang ini karena ada cahaya, ada matahari, ada bulan, ada listrik. Coba mati listrik itu, gelap Pak, gelap. Besok di akhirat kan nggak ada matahari, nggak ada penerangan. Bagaimana itu? Gelap lah, gelap segelap-gelapnya. Terus bagaimana kalau kita ingin ada penerang saat itu? Di antaranya adalah ya sholat kita. Maka dikatakan barang siapa orang
tidak menjaga terhadap sholat 5 waktu, maka dia tidak akan mempunyai cahaya, dia tidak akan mempunyai dalil itu penunjuk kemana harus dia melangkah menuju surga, enggak ada. Wala najatan, dan dia tidak akan mempunyai keselamatan. Wa kana yaumal qiyamah, dan besok di hari kiamat ma'a Fir'aun, dikumpulkan sama Fir'aun, wa Qarun dan Qarun, wa Haman dan Haman, wa Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini termasuk salah satu tokoh munafikin saat itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita dan keluarga kita, anak-anak kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik. Ada orang bertanya kepada saya, Kiai, anak saya sudah sholat, istri saya sudah sholat, saya pribadi sholat, tapi kenapa masih demen maksiat? Maka jangan sampai kita salahkan sholatnya. Kita harus sadar bahwa sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu kan jelas kan? Bahwa sholat, aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau ada orang rajin sholat tapi tetap rajin maksiat, jangan salahkan sholatnya. Yang perlu kita koreksi adalah sholat kita. Jangan-jangan catat ini, syarat dan rukunnya nggak terpenuhi. Jangan-jangan baju kita najis, jangan-jangan baju kita dari barang yang haram, dan seterusnya lah. Coba perhatikan, karena kita mempunyai sebuah keyakinan Al-Quran itu hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Itu Al-Quran. Sama halnya dengan misalnya kita naik tol ke sana ke Cikampek, ya, ke sana ke Bogor. Bapak mau kemana? Mau ke Bogor. Ya ikuti petunjuk jalan ke Bogor, ke kanan misalnya. Tiba-tiba kita ikut petunjuk, nggak nyampe ke Bogor, tapi nyampe ke rumah sakit, tabrakan. Kemudian kita marah. Lah ini Pak Kiai, saya sudah ikut petunjuk Bogor, tapi nyampenya kok Keramat Jati. Kemana? Rumah sakit, tabrakan. Maka yang salah bukan petunjuk jalannya, yang salah siapa? Ya kita. Ini sebagai ilustrasi saja, sehingga petunjuk itu tetap petunjuk. Yang perlu dikoreksi hari ini adalah jangan-jangan sholat kita tidak sesuai dengan syarat dan rukun. Makanya walaupun cuma 5 menit, 10 menit, kita luangkan waktu mengaji. Ya kalau ada ilmu, 1 huruf, 1 kalimat, semoga ada yang mancap ke hati, menjadi tambahan ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Semoga apa yang saya sampaikan barokah, menjadi ilmu yang bermanfaat. Kami tutup. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.